Padukuhan Kalipenten merupakan salah satu padukuhan yang terletak di Kalurahan Kaliagung, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Padukuhan Kalipenten mempunyai sejarah dan asal-usul yang sudah diturunkan dari nenek moyang sedari lama. Kata Kalipenten sendiri berasal dari kata kali dan penten. Kali yang berarti sungai atau aliran-aliran air, dan penten dari bahasa Jawa, mapinten-pinten, yang artinya berapa-berapa. Sehingga Kalipenten berarti beberapa sungai yang menjadi satu. Di sini memang orang banyak menceritakan. Dalam arti cerita itu nanti bisa dijadikan suatu gambaran, ilustrasi ya. Sehingga karena apa yang saya dapatkan itu mungkin belum tentu benar, tetapi bisa dijadikan referensi yang akan datang. Oke, jadi mengapa kok disebut Kalipenten? Kali itu dalam bahasa Jawanya itu adalah aliran-aliran kecil air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Satu. Nah, artinya kali itu sebenarnya sungai, tetapi kecil. Ya, sehingga Kalipenten pasti ada sungainya ataupun kalinya tadi. Disebut Kalipenten. Ya, karena ada kalimat kali dan ada hubungannya dengan penten. Kan kalimatnya gitu kan? Kalipenten. Berarti penten itu dari kata mapinten-pinten, beberapa. Bahasa Jawanya pinten-pinten, berapa-berapa. Itu kan. Sehingga Kalipenten itu dijadikan beberapa kali yang menjadi satu tempat. Muara gitu kan. Muara gitu. Sehingga Kalipenten ini dijadikan tempat dan asal-usulnya menjadi pedukuhan Kalipenten. Artinya inilah muara dari beberapa sungai kecil yang berada di suatu tempat. Tempat itu dinamakan Kalipenten. Itu asal-usulnya. Nah, kemudian contohnya dari mana? Kok bisa saya sampaikan di situ? Nah, kali itu bukan cuman mengalir dari tempat yang satu dengan yang lain. Tapi kali itu ada yang saling bertemu menjadi satu, kemudian masuklah ke Kalipenten. Sehingga itu ada juga yang namanya pedukuhan desa yang lain. Ya kan? Berarti ini ada hubungan geografisnya kan? Ada hubungan geografisnya. Sehingga Kalipenten itu dari arah selatan itu ada pedukuhan Tegowanu sebelah ini. Nah, air yang mengalir di Kalipenten itu namanya Kali Jember. Jember itu apa artinya? Sungai, kali yang jelek dan busuk, bau. Itu Jember, berarti kotor. Nah, itu masuk ke Kalipenten juga. Nah, kemudian ada yang sebelah barat namanya pedukuhan lain atau desa lain, Ngelotak. Nah, di situ ada sungai kecil juga masuk di situ. Ya kan? Itu. Sehingga dari beberapa sudut tadi masuk di Kalipenten, sehingga Kalipenten itu menjadi muara. Tetapi Kalipenten itu sendiri itu ada mata airnya yang menjadi hulunya paling atas gitu. Nah, namanya itu kali ataupun kedung ya biasa kan, seperti waduk kecil itu. Namanya itu sumur warung. Sumur itu sumur. Warung itu bukan artinya warung itu tempat jualan. Bukan warung makan, bukan. Warung itu seperti kalau duri, runcing ya. Kalau orang Jawa mengatakan itu eri, kemarung gitu. Nah, itu runcing. Sehingga di atas itu ada yang namanya murwarung yang menjadi induknya dari sungai itu, dari atas sendiri. Murwarung tadi itu ada namanya limpahan air. Limpahan air. Kalau penuh kan melimpah gitu kan. Nah, itu namanya mur jumbleng ataupun kali jumbleng. Tuk jumbleng. Jumbleng itu kalau bahasa Jawanya namanya WC. Iya. Jumbleng itu WC. Orang dulu mengatakan bahwa orang mau ke belakang, mau ke kamar WC gitu, itu kan cuma belum nggak pernah ada disiram, itu nggak, sini dulu. Cuma lubangan. Nah, atasnya itu ada seperti batu. Nah, kemudian untuk masukkan itu aja. Itu namanya jumbleng.
Iya, itu atas sendiri ya tadi. Sumur itu tempat mata air, limpahan air namanya Jumbleng. Nah, sehingga Kali Penten ini ada sungainya ini. Ini menjadi peninggalan dari warga sini. Yaitu tradisi sini. Namanya Kali Jenes. Jenes sekali itu berarti sangat kotor sekali. Busuk sekali gitu loh. Karena apa? Limpahan-limpahan air tadi, sungai-sungai kecil itu masuklah satu tempat. Kemudian dicampur dengan Jumbleng tadi yang WC tadi. Akhirnya orang mengatakan Jenes. Jijik gitu loh, menjijikkan. Sehingga kali ini Kali Penten yang ada kali jenisnya itu kali yang menjijikkan. Yang menjijikkan namanya Jenes. Masih ada seperti ini. Ini masih ada dari hulunya sampai hilirnya ada. Itu sekitar hulu sampai hilirnya. Sehingga masuklah Kali Penten itu menjadi cikal bakal dari desa Kaliagung. Cikal bakal. Nah, karena apa? Kali Penten dengan namanya Padukuhan Degung. Sehingga satu menjadi Kali Agung. Ini ada apa namanya? Bukti dari dokumen dari perjanjian Giyanti. Iya, dari Kesultanan. Sehingga Jogja yang lepas waktu itu dari Belanda kemudian masuk ke NKRI kan menjadi otonomi istimewa. Nah, jadilah di situ tempat-tempat ini masuk di situ. Dan peninggalannya masih ada zaman Belanda. Namanya Gejlik peninggalannya. Sejarahnya ada Gejliknya. Itu sebagai prasasti dokumen ya yang sekarang masih ada. Sehingga kegunaan untuk apa atau sebetulnya kok nama itu sampai sekarang dilestarikan oleh anak-anak sekarang ini. Dari budayanya, Mas. Dari budayanya. Kalau sungainya jelas, ini sebagai bentuk menyatukan dari beberapa kali menjadi satu namanya Kali Penten. Nah sekarang Kali Penten mengapa kok menjadi dusun, desa? Mengapa kok menjadi desa? Ya, karena wilayah Kali Penten ini wilayah yang subur. Iya. Waktu hujan airnya bisa mengalir, waktu kemarau ada mata air. Nah, sehingga di Kali Penten itu wilayah pertaniannya itu banyak, tetapi milik desa, bukan miliknya orang Kali Penten. Nah, di sini tuh kaya, tetapi bukan miliknya orang sini, tapi miliknya desa. Warga sini cuma garap, katakanlah bekerja saja, tapi miliknya desa. Nah, miliknya desa berarti miliknya keraton. Ya, ramah kas-kas desa itu miliknya keraton. Sehingga Kali Penten itu terkenal. Sebelum adanya Kaliagung, lebih terkenal Kali Penten ini. Nah, buktinya apa? Masih ada di sini, depannya ada pal. Dulu di sini itu namanya tempat orang-orang perangkat desa. Balai desa namanya sekarang. Asal usul ceritanya nenek moyang saya itu terkenal nanam lombok Penten. Dijadikan sekarang itu namanya Dusun Kali Penten. Kemudian asal usul dari Kali Penten karena subur tadi, Kali Penten itu dulu banyak dikenal ya. Banyak dikenal orang-orang pertanian. Lombok cabai namanya cabai Penten. Tembakau Penten. Iya, tembakau. Dan padi itu belum lama. Sini ada dulu ada tembakau. Kali Penten ditambah dengan yang tepat padu itu namanya itu Munggang. Sana itu namanya Munggang. Dulunya bukan Kali Penten, tapi Munggang. Munggang, cuma gang. Bahasa Belanda. Ya, Munggang. Munggang itu cuma gang. Kecil kan berarti. Itu. Nah, kemudian yang sebelah timurnya, Kali Galang sana, sudah pojok sana Kali Galang. Itu namanya Geblok. Geblok berarti cuma blok. Blok. Ada gang, ada blok. Nah, kemudian nggak bisa disatukan karena wilayah tadi. Yang Geblok itu masuknya Kali Galang, yang Munggang masuknya Kali Penten karena letak wilayahnya. Nah, sehingga Geblok dengan Munggang itu masih ada persaudaraan. Lebih dekat ke sana daripada ke sini. Itu sejarahnya sampai sekarang. Ya.
Selain sejarah dan asal-usulnya, Padukuhan Kalipenten juga kaya akan budaya dan adat istiadat yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka, seperti acara merti dusun, sendang atau sumur tua, bersih-bersih kuburan, paes ageng, lahiran, dan lain-lain. Budaya sini itu ada yang namanya di sebelah sini atas ini, namanya Bukit Kokrok. Nah, Bukit Kokrok itu diatasnamakan Bukit Kokrok. Karena kokrok itu bahasa Jawanya marut gitu. Memarut gitu loh. Ya, ngerok-ngerok gitu loh. Nah, itu. Itu karena apa? Itu dibuat dari seng. Seng itu ya, seng ada namanya bekas apa namanya ini? Kaleng. Ya, kaleng-kaleng itu dipaku. Kemudian kan bergerigi. Wah. Itu, nah itu. Kokrok, ngokrok. Apa yang dikorok di situ? Karena di situ itu naik, airnya jarang bisa naik, sehingga di situ ditanami singkong. Nah, singkong itu bisanya cuma dikokrok. Akhirnya menjadi makanan macam-macam. Ada di sini ada binggel, ada cemplon, ada lemet, ya sampai dengan macam-macam lah. Kemudian Kalipenten juga ada yang namanya petilasan, prasasti. Itu namanya mur gede. Sumur yang besar. Itu nama loh ya, bukan sumurnya yang besar. Itu namanya mur gede. Tetapi yang menarik di sini itu sumur dari tahun berapapun masih. Dan sumur itu tidak boleh ditutup. Dan itu tandanya bahwa di situ adalah ada tempat kehidupan. Dan itu yang mendiami ataupun yang menjadi terahnya di sini, orang tuanya sini. Jadi ada sumur yang di situ tua, berarti dulu-dulunya pasti tidak dipakai oleh orang-orang tua. Contohnya itu tidak tahu tahun berapa, dan itu masih tradisional. Sumur tidak boleh ditutup karena untuk untuk minum orang banyak. Kalau dulu kan yang ngambil nuku orang banyak, jadi tidak ditutup. Sini itu masih ada paes ageng. Setiap orang yang mau manten gitu, manten ya, itu ada dukunnya di sini. Ada dukunnya. Di tradisi sini masih ada dukunnya. Salon, tetapi ada dukunnya. Di sini bedanya di situ. Sini punya dukun sendiri. Yang lainnya nggak punya dukun. Cuman di sini Kalipenten. Nah, ada lagi sini itu lahiran. Ada brokoan. Brokoan itu begitu lahir pasti ada disajeni. Brokoan itu ibu melahirkan, itu pasti ada sesajinya. Ada sesajinya. Itu pasti. Kemudian sunatan. Pasti ada juga. Kemudian apalagi setiap muludan, suran, lebaran ya, Idul Fitri, awal puasa, akhir puasa ada semuanya. Dulu zaman nenek moyang saya itu kalau bulan Suro itu niku ada budaya bersih-bersih makam. Bersih makam. Bersih makam nanti njur ada syukuran kumpul niku ada lagi genduran. Genduran ini bawa sendiri-sendiri, tidak lagi yang punya yang punya rumah itu enggak, pokoknya bawa sendiri-sendiri. Ini syukuran. Kalau bulan Sakban ini bulan Ruah itu ya bersih-bersih di makam. Ini tanggal 15. Nah, itu nyadran. Ini yang nyadran itu ya di makam sana. Di makam sana. Pokoknya semua kumpul di sana. Adat nyadran itu ya yang wujudnya ya pakai syukuran. Bawa makanan apa, ingkungan niko jadi nyembelih ayam, nasi, pokoknya syukuran.
Kemudian juga dari tradisi sini yang masih melekat itu bukan cuma bersih kampung atau bersih enggak, tapi kita sering mengadakan merti dusun. Merti dusun itu melestarikan apa yang ada di dusun itu. Apapun di situ dilestarikan. Bukan cuma katakanlah di situ mau makan bersama enggak, tapi apapun dilestarikan. Berternak dilestarikan, berkebun dilestarikan. Sehingga ada sarananya membawa hasilnya. Yang ada padi bawa padi, singkong bawa singkong, jadikan satu nanti dimakan bersama. Di Kalipenten sendiri terdapat sebuah gereja Kristen Jawa atau GKJ Kalipenten yang telah berdiri sejak 1910. Sebuah gereja tua yang masih mempertahankan ketradisionalannya hingga sekarang dalam kebudayaan Jawa. GKJ Kalipenten itu berdiri pada tahun 1910. Jadi sudah sangat tua. Berdiri dalam sebuah organisasi. Itu bertempat di Kali Galang. Lalu di situ ada semi permanen, jadi gedungnya hanya sederhana. Lalu pindah gedung di Nganggu, beda pedukuhan gitu. Nah, itu juga masih semi permanen, lalu roboh. Lalu akhirnya pindah ke Tegoanu yang sampai sekarang ini. Itu dibangun pada tahun 1957. Ini bangun gedung terakhir. Dan di situ kami memberikan aksara Jawa dengan tulisan Wulang Toto terus Manunggal, yang artinya 1957. Ulang itu 7, Toto itu 5, terus itu 9, Manunggal itu 1. Jadi sastra Jawa itu menggunakan sengkalan yang seperti itu yang menunjukkan arti dibangunnya sebuah gereja. Jadi tahun 1957. Jadi GKJ Kalipenten itu bukan terletak di Kalipenten, tapi terletak di Pedukuhan Tegoanu. Karena pada saat itu nama Kalipenten lebih familiar, lebih terkenal ketimbang Kaliagung sendiri. Sehingga bukan diberi nama GKJ Kaliagung, tapi GKJ Kalipenten sejak awal berdirinya sudah seperti itu. Sehingga namanya nama itu tidak bisa berubah dan itu dilanjutkan terus-menerus hingga sampai saat ini. Kita menggunakan musik keroncong pernah, menggunakan style keroncong, menggunakan gamelan. Lalu yang paling banyak itu menggunakan organ ya, musik gereja, yang itu memang kecenderungan seperti gaya Eropa, lagu-lagu itu. Tapi kalau gamelan, keroncong itu adalah musik etnik Jawa. Jadi kami ingin mengakulturasikan, menyesuaikan diri bahwa GKJ Kalipenten berada di lingkungan budaya Jawa. Termasuk kita masih menggunakan bahasa Jawa itu 50% dalam ibadah. Terus kita menempel sastra Jawa, baik di atas mimbar itu dengan tulisan yang sangat besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam bahasanya, awit dene Gusti Allah resnani umate nganti kongsi masrahakipun putra untang-anting, supaya sapa kang pracaya ora nemu karusaan ananging nemu lan duweni urip kang langgeng. It's life's illusions I recall. I really don't know life